Dana pengguna sebesar 8,7 miliar dolar disalahgunakan. Tentunya CryptoSias sudah tidak asing lagi dengan nama pelakunya. Benar, FTX. Dan hari ini bersama saya Leo di Crypto Discover kita akan sama-sama membongkar kisah FTX, bursa kripto utama yang terlibat dalam kegagalan keuangan dengan menyalahgunakan dana para pengguna dan membawakan CryptoSias update terbaru dari hasil penyelidikan intensif dan berbagai pertempuran hukum yang telah berlalu selama ini. Jadi jangan kemana-mana dan ayo kita pelajari kasus ini supaya bisa lebih mengerti bursa centralized lainnya dan menghindari kejadian yang sama. Pada November tahun lalu, industri kripto dilanda peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keruntuhan FTX, salah satu bursa kripto terbesar di Amerika Serikat. Ini semua dimulai ketika FTX tampaknya akan diakuisisi oleh Binance, bursa kripto terbesar. Tapi seperti yang kita tahu, banyak hal dengan cepat lepas kendali. Adapun desas-desus yang beredar tentang FTX dan CEO-nya Sam Bankman-Fried melobi regulator untuk menyerang Binance. Ada beberapa dokumen keuangan yang telah dibocorkan yang mengungkapkan jumlah altcoin yang mengkhawatirkan dan juga adanya sejumlah token FTT yang tidak liquid. Setelah itu, tibalah devaluasi FTT yang terjadi secara cepat yang menyebabkan krisis likuiditas besar-besaran dan menyebabkan bank run dengan para pengguna pun menarik miliaran dolar dari bursa. Sejak kejadian tersebut, Sam Bankman-Fried dan beberapa asosiatnya telah ditangkap dan investigasi panjang pun berlanjut. Dan sekarang FTX, raksasa industri bursa cryptocurrency menghadapi tuduhan pelanggaran keuangan yang di luar bayangan. Kisah ini mulai terungkap pada Agustus 2022 ketika terungkap bahwa FTX berhutang 8,7 miliar kepada para pelanggannya. Investigasi mengungkapkan bahwa FTX telah menggabungkan simpanan pelanggan dengan dana perusahaan sejak awal. Pria yang ditugasi untuk mengungkap kebenarannya adalah John J. Ray III, CEO baru yang menggantikan mantan CEO Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried saat ini menghadapi berbagai tuntutan pidana dan akan diadili di New York bulan Oktober mendatang. Bersamanya, eksekutif senior lainnya termasuk Caroline Ellison, mantan CEO afiliasi bursa FTX yang dikenal sebagai Alameda Research, yang juga berada di dalam pengawasan. Malpraktik keuangan perusahaan berkisar dari berbohong kepada bank dan auditor, mengeksekusi dokumen palsu, hingga memindahkan FTX dari satu jurisdiksi ke jurisdiksi lainnya yang pada dasarnya lari dari Amerika Serikat ke Hong Kong dan ke Bahamas untuk menghindari deteksi. Namun upaya untuk menutupi jejak mereka tidak berakhir di situ. Dalam pengungkapan yang menyedihkan, ditemukan bahwa eksekutif senior telah membuat akun pelanggan palsu di ftx.com untuk menyembunyikan besarnya hutang mereka. Dengan perusahaan yang sekarang dalam proses kebangkrutan, tugas melacak transaksi FTX dan pendanaan terbukti sangat menantang. Namun, sekitar 7 miliar dolar aset liquid telah dipulihkan sejauh ini dengan perkiraan akan ada lebih banyak pemulihan ke depannya. Di tengah kerusuhan ini masih ada desas-desus potensi kembalinya bursa tersebut atas label FTX 2.0. Namun, dengan reputasi yang ternoda, CryptoSias semua harus bertanya-tanya tentang kelayakan langkah itu. Jadi, apa yang terungkapkan di kasus ini? Ini menyoroti pentingnya transparansi dalam sebuah lembaga keuangan dan perlunya pengawasan yang ketat, terutama dalam industri cryptocurrency yang sedang berkembang ini. Kisah ini masih jauh dari selesai dan kami akan terus memberikan update kepada CryptoSias saat adanya perkembangan baru. Jadi pastikan kalian subscribe dan klik bell notifikasi supaya tidak ketinggalan dan tidak hanya update seputar FTX tapi semua update seputar crypto space. Dan pelajaran yang penting berikutnya. Runtuhnya FTX mengingatkan kita sekali lagi bahwa di dunia kripto tidak ada yang terjamin. Ini adalah sebuah peringatan bagi bursa kripto dan berbagai proyek kripto di seluruh dunia, menekankan pentingnya mengadopsi standar industri dan memastikan bahwa dana pelanggan diperlakukan dengan benar. Namun, CryptoSias juga jangan khawatir karena industri kripto itu tangguh. Seperti krisis sebelumnya, ini adalah masa-masa yang menantang, tetapi melalui tantangan inilah industri akan matang dan berkembang. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM CryptoSias.